Bab 691. Sehari kemudian, Tang Zichen, kamu pergi ke neraka. Seorang pria kuat kesempurnaan besar bawaan berdiri di atap rumah Tang Zichen, memandang rendah Tang Zichen. Benar saja, 42 pangeran telah mengirim seseorang untuk membunuh Tang Zichen lagi. Kali ini seorang pria kuat dengan kesempurnaan bawaan yang luar biasa. Fiuh. Tang Zichen melihat kesempurnaan besar bawaan di atap menghadapi pria yang begitu kuat. Tang Zichen tidak bisa menolak. Pada saat itu, seorang pria kuat yang melampaui bawaan muncul tidak jauh. Itu adalah senior Ah Sang. Seperti yang diharapkan, 40 pangeran telah mengirim senior Ah Sang untuk diam-diam melindunginya, yang sangat murah hati dari 40 pangeran, dan Tang Zichen bersumpah bahwa dia akan menjadi temannya di masa depan, bahkan jika dia tidak memiliki pembantu lagi. Senior ini, apakah kamu akan menghentikanku membunuh Tang Zichen? Lebih dari sekedar berhenti, jika kamu berani membunuh menteri pembantu 40 mulia kita, maka aku punya alasan untuk membunuhmu. Jika kamu menghargai nyawa kecilmu sendiri, maka keluar dari sini, kembali dan katakan pada tuanmu untuk berhenti, memaksa yang mulia. Kata senior Asang dengan suara penuh otoritas. Kesempurnaan besar bawaan yang berdiri di atap dan datang untuk membunuh Tang Zichen tercengang di sana, dan setelah 10 detik, dia berbalik dan terbang. Jelas tidak mungkin baginya, seorang kesempurnaan besar bawaan untuk membunuh Tang Zichen tepat di bawah hidung pembangkit tenaga listrik Unity Realm ini, jadi dia harus pergi. Dan saat ini, di tempat lain, seorang lelaki tua dari alam persatuan membunuh kesempurnaan besar bawaan dengan satu telapak tangan. Tang Zichen memandang senior Ah Sang yang berdiri di atap dan merasa sangat tidak berdaya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki perlindungan tuannya, dia tidak akan ditindas secara tidak adil sama sekali, dan dengan tuan yang kuat di punggungnya, tidak ada seorang pun di benua yang berani menindasnya seperti itu. Tapi sekarang, dia dipaksa melakukan ini oleh pangeran sampah. Tang Zichen akan sangat marah. Tang Zichen bersumpah bahwa dia akan kuat, bahkan jika dia harus melakukan apapun untuk ditindas seperti ini, selama dia bisa kuat, tidak perlu berbicara tentang moralitas. Dalam benak Tang Zichen, bekerja dengan kecepatan tinggi pada saat ini, dia tampak berpikir. Terakhir kali dia mendapatkan energi spiritual Xiao Meng dan kemudian wilayahnya meroket. Ini memberi Tang Zichen sebuah ide, bisakah dia menggunakan hukum kekuatan mengisap untuk membuat teknik dan kemudian menyedot energi spiritual orang lain untuk meningkatkan wilayahnya sendiri lebih cepat? Apa itu mungkin? Bukankah? Bolehkah aku? Dengan contoh menghisap gelombang otak Xiao Meng terakhir kali, Tang Zichen merasa bahwa menciptakan teknik seperti ini tidak mungkin dilakukan, hanya saja banyak masalah yang harus diselesaikan. Tang Zichen tidak akan menemukan ide seperti itu. Perilaku seperti ini, itu sangat jahat, itu hanyalah pekerjaan iblis. Jika ditempatkan di kehidupan sebelumnya, perilaku seperti ini, Tang Zichen membencinya dengan tapi hari ini, dia datang dengan pemikiran seperti ini. Jika dia tidak dipaksa, bagaimana Tang Zichen bisa berpikir seperti ini? Tang Zichen muak ditindas. Dia bahkan diancam dengan nyawanya. Apa gunanya berbicara tentang kepicikan, selama dia bisa membuat dirinya lebih kuat, selama dia tidak membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu, dia akan melakukan apa saja. Tang Zichen memutuskan bahwa dia harus meneliti teknik menggambar energi mental atau gelombang otak orang lain ini. Di masa depan, Tang Zichen tidak peduli dengan 77 itu lagi. Semua orang yang tidak menyukai apa yang mereka lihat akan disedot kering dari gelombang otak mereka untuk memperkuat diri. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Lihat sekarang, dipaksa menjadi orang seperti apa, yang begitu mulia di kehidupan sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini akan melakukan hal semacam ini. Di atap, senior Ah Sang hilang, dan Tang Zichen tidak tahu di mana dia bersembunyi. Li Xuaner berkata, untungnya, senior ini ada di sini, kalau tidak akan sangat berbahaya sekarang. Tang Zichen hanya mengangguk. Tidak lama kemudian, seorang pria datang untuk memberitahu Tang Zichen, 40 pangeran memintamu pergi ke sana. Oh, Tang Zichen tidak mengajukan pertanyaan dan segera pergi ke rumah 40 pangeran.
Ketika Tang Zichen memasuki kediaman 40 pangeran, dia melihat mayat di aula yang sekarang ditutupi dengan lapisan kain putih. Pangeran ke-40 berdiri di samping dengan marah, dan bahkan senior Asang tidak tahu kapan dia akan kembali. 4 pengikut tambahan pangeran ke-40 lainnya, Liu Qilin, Zhang Roten, Zhang Guijin, dan Yang Tian, semuanya berdiri diam di aula. 40 pangeran, apa yang terjadi? Tang Zichen bertanya. Pangeran Yang berkata, Gao Yi sudah mati. Apa? Tang Zichen tercengang. Gao Yi adalah penjaga pribadi Pangeran Yan Yu yang bawaan dan sempurna, dan dia sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Aku tidak tahu, tetapi waktu kematiannya baru saja terjadi kira-kira pada waktu yang sama dengan orang yang pergi untuk membunuhmu, jadi jelas bahwa itu adalah seseorang yang dikirim oleh 42 pangeran. Bajingan. Tang Zichen mengutuk dan memandangi 40 pangeran. 40 pangeran sangat marah. Dia memiliki total 6 menteri pembantu di bawah komandonya. Satu adalah Asang senior. Dia yang paling kuat melampaui bawaan ahli. Dan kemudian ada Gao Yi, kesuksesan besar bawaan. Sisanya adalah Tang Zichen, Liu Qilin, Zhang Rot, Zhang Guijin, Yang Tian, dan 5 talenta kekaisaran biasa. Namun di luar dugaan, Gao Yi terbunuh. Liu Qilin berkata, 40 yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda akan menuntutnya? Tidak ada bukti, baiklah, aku akan pergi ke permaisuri ibuku dulu. Pangeran ke-40 segera pergi ke istana. Putra kekaisaran memberi hormat kepada permaisuri ibuku. Bangun, apa yang begitu mendesak? Ibu selir, bawahanku Gao Yi sudah mati. Apa? Aku tahu pasti pangeran ke-42 yang mengirim seseorang untuk membunuhnya. Dia mengirim 2 orang, satu untuk membunuh Tang Zichen dan satu untuk membunuh Gao Yi. Yang dikirim untuk membunuh Tang Zichen dihadang oleh Asang dan tidak berhasil, sementara Gao Yi meninggal. 40 pangeran mengertakkan gigi dan berkata, Yan Yu, kami tidak punya bukti, tidak ada gunanya membawanya, sekarang cepat dan biarkan Tang Zichen pergi belajar ke luar negeri. Tang Zichen masih hidup. Dengan pemahaman saya tentang pangeran murahan Yan Lin, dia tidak akan berhenti, dia harus dibunuh sebelum dia menyerah. Kebetulan kuota untuk siswa kekaisaran tahun ini telah dirilis. Tang Zichen berhasil lulus pemilihan dan menjadi salah satu dari 10 siswa kekaisaran Yan Lin. Anda menyuruhnya bersiap-siap dan pergi belajar di luar negeri. Bagus. Tang Zichen saat ini berada di rumahnya, memegang selembar kertas di tangannya, seorang pria kertas dengan banyak titik akupuntur yang ditandai di atasnya, dan banyak diagram garis meridian. Itu benar, Tang Zichen sedang berpikir untuk menciptakan teknik yang dapat memanfaatkan gelombang otak orang lain untuk meningkatkan wilayahnya lebih cepat. Tang Zichen sudah memulai penelitiannya, dan dihadapkan dengan kekejaman kenyataan, dia harus melepaskan bangsawan kehidupan sebelumnya. Sekarang, Tang Zichen memahami kebenaran bahwa menjadi bangsawan membutuhkan kondisi, seperti para pangeran itu, mereka memiliki kondisi ini, tidak ada yang berani menindas mereka, mereka bisa menjadi bangsawan dan menjadi orang yang berpikiran sempit yang sangat baik, tetapi tidak Tang Zichen. Tang Zichen harus memilih untuk melakukan apapun untuk bertahan hidup. Tentu saja, Tang Zichen juga memiliki intinya. Jika dia membuat teknik seperti itu, Tang Zichen hanya akan memilih orang jahat, orang yang menindasnya, dan tidak akan pernah berurusan dengan orang yang tidak bersalah. Tang Zichen melihat kertas itu, tanda-tanda yang padat, dan menggaruk pelipisnya. Ingin membuat teknik itu tidak mudah, meskipun itu didasarkan pada teknik kekuatan menghisap. Pertama, Tang Zichen perlu memecahkan masalah, jika gelombang otak seseorang menyerap terlalu banyak, apakah mereka akan menjadi lumpuh seperti Xiao Meng? Jadi, itu adalah masalah yang harus dia selesaikan. Namun, otak manusia memiliki kapasitas, dan kapasitas berbanding lurus dengan ranah, artinya semakin tinggi ranah, semakin besar kapasitas gelombang otak. Tang Zichen harus memecahkan bagaimana memperluas kapasitas otaknya alih-alih memerasnya ke titik melumpuhkannya. Karena itu, Tang Zichen mempelajarinya selama setengah hari, dan meskipun dia agak berhasil, dia belum berhasil. Ke Zichen, 40 pangeran ada di sini. Suara Li Xuaner datang dari luar. Tang Zichen berjalan keluar, 40 pangeran sedang menunggunya di ruang tamu.
Temui Yang Mulia, ada apa lagi? Tang Zichen, selamat, kamu telah diberikan tempat sebagai siswa kekaisaran, ini tanda belajarmu di luar negeri, simpan. Terima kasih, Yang Mulia. Tang Zichen menerima token itu ringan, mungkin untuk membuatnya lebih mudah dibawa. Tang Zichen, kamu saat ini tidak cocok untuk tinggal di kota Wangjing. 42 pangeran tidak berhasil membunuhmu, mereka pasti akan kembali lagi, jadi kamu harus pergi ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri. Cobalah datang kembali dalam 10 atau 20 tahun untuk dapat mencapai tahap bawaan akhir, atau bahkan lengkap, ayolah. Begitu Tang Zichen mendengar 10 atau 20 tahun, dia merasa tidak enak. Ada beberapa dekade dalam hidup, tetapi berkultivasi secara bawaan itu benar-benar sangat sulit. Jika tidak ada kesempatan khusus, orang yang sangat berbakat juga perlu 10 tahun untuk ditingkatkan. Sebuah alam, jadi tidak berlebihan jika 40 pangeran menyuruhnya untuk berusaha mencapai bawaan akhir dan kesempurnaan setelah 10 atau 20 tahun. Berpikir bahwa itu akan memakan waktu lama, Tang Zichen bersumpah lebih untuk menciptakan teknik itu. Tang Zichen tidak ingin menghabiskan 10 atau 20 tahun untuk meningkatkan begitu sedikit. Hati Tang Zichen saat ini sudah sedikit cemas untuk sukses dan tidak jelas apakah itu hal yang baik atau buruk. Orang-orang di dunia, selama beberapa generasi, telah berlatih seni bela diri dengan susah payah, dan metode merit yang dibuat Tang Zichen benar-benar bisa terbuka. Pada saat itu, 40 pangeran mengeluarkan pil dari dadanya. Yang Mulia, ini. Tang Zichen, ini adalah penangkal racun kuno kitab suci 3 mayat. Maaf, saya tidak mendapatkan penawarnya sampai sekarang. Penangkal ini diperoleh dari keluarga Huo hanya setelah permaisuri ibuku memohon dengan permaisuri lain, dan juga menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya, jadi kamu harus mengambilnya. Terima kasih, Yang Mulia, saya tidak menyangka bahwa Yang Mulia masih mengingat racun yang saya racuni. Tang Zichen berkata, sangat berterima kasih kepada Yan Qiang dan ibunya. Tang Zichen adalah seorang pria yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Jika dia kuat di masa depan, dia pasti akan membalas pasangan ibu dan anak ini yang sangat tertindas di istana. Oh, tidak perlu sopan, baiklah, kamu istirahat dulu, aku akan kembali dulu. Sebelum kamu pergi ke Star Ocean Academy, aku sudah meminta Sang untuk mengawasimu setiap saat aku menang. Jangan biarkan siapapun dari 42 pangeran membunuhmu, jangan khawatir. Terima kasih, Yang Mulia. 40 pangeran pergi. Li Xuaner dan Xiao Meng keluar dari satu sisi. Xiao Meng berkata, Kakak Zichen, Pangeran 40 ini benar-benar bagus. Kali ini kamu mendapatkan penawarnya. Saudari Qi diselamatkan, dia tidak lagi harus menderita sendiri saat mengerjakan penawarnya. Tang Zichen mengangguk dan berkata, di masa depan, jika saya kuat dan saya tidak akan melupakan kebaikan mereka kepada saya. Pada saat ini, di rumah Pangeran 42. Yang Mulia 42, saya baru saja menerima berita dari istana bahwa Tang Zichen telah memenangkan kuota untuk siswa kekaisaran dan dia akan belajar di luar negeri. Begitu dia pergi ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri, akan sulit bagi kita untuk bunuh dia. Kami tidak memiliki bakat tambahan untuk belajar di luar negeri di Star Ocean Academy, kata salah satu pria itu. Sayang sekali kami tidak membunuh Tang Zichen terakhir kali, tapi bukan gaya Yan Lin saya untuk membiarkannya hidup. Tang Zichen, jangan pernah biarkan dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan kekaisaran Yan Lin untuk tinggal dan belajar sesuatu, tidak pernah. Yang Mulia, jika kita tidak menghitung, terakhir kali kita sudah membunuh penjaga kesempurnaan bawaan dari bajingan Yan Chang itu, hanya Tang Zichen bawaan pertengahan, apa gunanya? Tidak membunuhnya 2 kali tanpa membunuhnya, apakah ini gaya Yan Linku? Aku harus menemukan cara untuk membunuhnya. Ya. Saat bermain dengan pelayan cantik, Pangeran Yan Lin menginstruksikan bahwa 2 pelayan yang bermain dengannya, keduanya dari alam Hautian, dikirim ke pintu untuk dia bermain tanpa bayaran. Mereka berdua datang ke kota Wangjing untuk mengejar dao bela diri yang lebih tinggi karena bagaimanapun, mereka lebih cantik, dan memasuki rumah 42 pangeran untuk kesenangan Yan Lin, sementara mereka kadang-kadang menerima beberapa bimbingan dan penghargaan dalam dao bela diri. Di kamar Qi Sui Yun,
Tang Zichen mengeluarkan penawarnya dan berkata, ambillah, ini adalah penawar untuk pil kuno Sutra Tiga Mayat. Ah! Qi Xueyun tercengang. Wajah Qi Xueyun masih hijau, dan dia tampak kuyuh. Pangeran ke-40 meminta permaisuri ibunya untuk berkeliling istana untuk mendapatkan penawarnya. Qi Xueyun mengangguk. Meskipun Qi Xueyun ingin meneliti penawarnya sendiri, tetapi setelah beberapa hari penelitian, dia menemukan bahwa itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dia teliti. Tingkat keracunannya masih terlalu rendah. Siswa sekolah menengah pertama mencoba memecahkan masalah kalkulus perguruan tinggi. Qi Xueyun merasa lelah secara fisik dan mental. Semakin dia terkena racun ini, semakin dia merasa tidak percaya diri. Jika dia terus seperti ini, belum lagi meneliti obatnya, kepercayaan dirinya akan dirusak. Cepat makan, desak Li Xuaner. Aku tidak bisa memakannya sekarang, aku harus memecahkan racun lain di tubuhku sendiri sebelum aku bisa meminumnya. Jika tidak, itu pasti akan mempengaruhi kemanjuran tiga mayat racun kuno. Tang Zichen mengangguk, itu masuk akal. Qi Xueyun segera menghubungi toksisitas ramuan beracun yang dia minum di tubuhnya sebelum mengambil penawar untuk racun kuno kitab suci Tiga Mayat. Sangat cepat Qi Xueyun mendetoksifikasi racun. Qi Xueyun merasa lega bahwa tubuhnya bebas dari racun, seluruh tubuhnya jauh lebih rileks, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Tang Zichen. Tidak, orang yang seharusnya berterima kasih adalah aku. Xueyun, aku berhutang budi padamu, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Baiklah, kalian bisa kembali. Tang Zichen melihat bahwa Qi Xueyun telah didetoksifikasi, dan melihat bahwa dia tidak suka mengobrol dengan semua orang, jadi dia pergi. Berjalan keluar dari kamar Qi Xueyun, Xiao Meng bertanya, Saudara Zichen, jika Anda pergi ke Star Ocean Academy, bagaimana kita akan mengaturnya? Ini, Don mengalami sedikit kesulitan dengan itu. Bisakah kami pergi denganmu? Li Xuaner bertanya. Akademi Star Ocean hanya menerima bakat yang direkomendasikan oleh Kekaisaran Ah. Li Xuaner berkata, kami tidak mengatakan bahwa kami akan pergi ke Star Ocean Academy, kami berada di dekat Star Ocean Academy. Saya akan membuat keputusan setelah saya meminta klarifikasi, kata Tang Zichen. Saat itu larut malam dan lampu di kamar Tang Zichen masih menyala. Tang Zichen menciptakan prestasinya. View. Di akhir shift ketiga, Tang Zichen tiba-tiba berdiri. Akhirnya, Tang Zichen telah menciptakannya. Berdasarkan teknik kekuatan mengisap, Tang Zichen telah menciptakan teknik yang dapat menyedot gelombang otak orang lain dan meningkatkan gelombang otaknya sendiri, sehingga mencapai sublimasi jiwa dan kemudian menembus ranah seni bela diri lebih cepat. Hahaha. Tang Zichen tertawa, akhirnya membuatnya, tetapi itu belum dipraktikkan, dan Tang Zichen tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Teknik ini dibuat oleh saya harus memberinya nama. Apa yang harus saya sebut? Sebut saja hukum agung Dewa Pengisap. Tang Zichen tersenyum sedikit. Pada saat ini, di atap tidak jauh dari rumah Tang Zichen, seorang lelaki tua melihat ke kamar Tang Zichen dan diam-diam berkata, akhir-akhir ini, Tang Zichen telah tinggal di kamarnya siang dan malam. Apa yang dia lakukan? Apalagi barusan aku bisa merasakan detak jantungnya, yang berarti dia tiba-tiba dalam suasana hati yang baik. Apa yang dia lakukan? Orang tua di atap ini tidak lain adalah senior Ah Sang, yang diam-diam melindungi Tang Zichen akhir-akhir ini atas perintah 40 pangeran, jadi tentu saja, setiap gerakan Tang Zichen berada di bawah hidungnya. Senior Ah Sang ragu-ragu sejenak, lalu terbang. Meskipun Tang Zichen bersemangat di dalam, dia tidak menunjukkannya terlalu banyak karena Tang Zichen juga tahu bahwa senior Ah Sang ada di sana dalam kegelapan, dan jika diketahui bahwa dia telah menciptakan teknik yang tidak lazim seperti itu, sulit untuk menjaminnya bahwa orang lain tidak akan cemburu. Dalam menghadapi kesempatan, bahkan sahabat terbaik pun bisa berbalik melawan satu sama lain, belum lagi senior Ah Sang tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Tok-tok. Saat itu ada ketukan di pintu. Siapa itu? Kata Don hati-hati. Ini aku. Mengatakan demikian Asang senior masuk tanpa diundang. Asang senior, apa yang kamu inginkan? Tang Zichen bertanya.
Ah Sang melihat ke kamar Tang Zichen. Lantainya ditutupi dengan kertas-kertas tebal. Kertas-kertas itu semuanya adalah diagram meridian. Sebagai seorang ahli yang berada di luar bawaan, satu pandangan dapat membedakan bahwa itu adalah gambar meridian menuju latihan. Tang Zichen, apa yang kamu pelajari akhir-akhir ini? Ketika Tang Zichen melihatnya, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya telah membuat teknik sendiri. Apa? Kamu benar-benar dapat membuat teknikmu sendiri? Senior Ah Sang mendengar Tang Zichen mengatakan ini sendiri dan dipenuhi dengan keterkejutan. Ya, aku hanya tidak tahu seberapa kuatnya lagi. Bisakah Senior Ah Sang mengajariku tentang itu? Tang Zichen dengan sengaja mengambil inisiatif untuk menampilkan permintaan agar Senior Ah Sang tidak berpikir itu sangat mendalam, dan Tang Zichen bisa menyembunyikannya dengan santai melakukan teknik tingkat rendah. Saya juga ingin melihat prestasi seperti apa yang telah Anda buat, kata Senior Ah Sang. Tang Zichen segera mengeluarkan teknik jantung internal tingkat yang sangat rendah. Senior Ah Sang berkata, apakah kamu benar-benar menciptakan teknik jantung ini? Tentu saja, Senior, bagaimana menurutmu? Tidak buruk. Senior Ah Sang mengangguk, tetapi di dalam hatinya dia agak menghina, mengatakan tidak buruk hanya bersikap sopan, sebenarnya dia merasa tidak enak. Baiklah, aku pergi dulu. Senior Ah Sang cepat-cepat pergi. Tang Zichen tersenyum sedikit, jika bukan karena fakta bahwa Senior Ah Sang diam-diam melindunginya, Tang Zichen pasti ingin pergi mencari seseorang untuk mencoba teknik penghisapan Tuhannya segera, tapi dia tidak bisa sekarang. Jika Senior Ah Sang mengetahuinya dan menyebabkan lebih banyak masalah, dia hanya bisa menunggu sampai dia pergi ke Star Ocean Academy. Bagaimanapun juga ini adalah teknik yang jahat. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 hari berlalu. Pada hari ini, Tang Zichen diberitahu untuk pergi ke Genius Union untuk pertemuan. Ketika Tang Zichen pergi ke Genius Union, 9 siswa internasional Genius lainnya semuanya itu telah tiba. Seorang pria kuat yang melampaui bawaan berkata, apakah semua orang di sini? Di sini kita. Bolehkah saya menerima panggilan Pangeran Infernal Leopard? Seorang pangeran mengangguk. Pangeran ini juga dikirim ke Star Ocean Academy, dan fakta bahwa dia bisa pergi ke Star Ocean Academy berarti bakatnya bagus. Biasanya pangeran dengan bakat buruk tidak akan membiarkannya pergi. Star Ocean Academy, karena Star Ocean Academy tidak menjamin kehidupan. Zhang Jing, masuk. Seorang pria dengan suara berat menjawab. Bai Yun, dalam. Seorang wanita menggema. Sung Jing, dalam. Wanita lain bergema. Chu Di. Seorang pria tampan menggema. Lu Xiaoyue, datang. Seorang wanita menjawab. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki alam rendah pada dirinya. Jadi itu berarti dia tidak pandai seni bela diri, dia harus berbakat di bidang lain. Sangguan Rou Di. Seorang wanita cantik surgawi menjawab, dan semua orang memandang ke arahnya, terutama pangeran bernama Yan Bao, yang mau tidak mau memiliki sedikit kejahatan di matanya, dan beberapa anak laki-laki lainnya sedikit terkejut pada Sangguan. Kecantikan Rou. Sangguan Rou ini persis seperti Sangguan Rou yang diketahui Tang Zichen. Tang Zichen juga memandang Sangguan Zhou, tidak berharap dia pergi belajar di luar negeri juga. Tang Zichen, masuk. Tang Zichen berkata dengan keras dengan suara sibuk, dan beberapa orang memandangnya, dengan santai mengalihkan pandangan mereka. Lin dan India. Pada Hu Xingying. Di roll call ke-10 mahasiswa asing itu selesai. Tang Zichen mencatat nama satu persatu. Yan Bao, Zhang Jing, Bai Yun, Song Qing, Chu He, Lu Xiaoyue, Sangguan Rou, Lin Heiyin, dan Hu Xingying. Di antara mereka, Yan Leopard adalah pangeran. Kalian bersepuluh adalah jenius yang dikirim ke Kaisaran untuk belajar di Star Ocean Academy tahun ini. Kalian harus saling mengenal dan menjaga satu sama lain ketika kalian pergi ke Star Ocean Academy di masa depan. Bagaimanapun juga, semua kamu adalah talenta dari Kekaisaran Yan Huang, mengerti? Tahu. Semua orang berteriak. Baiklah, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tang Zichen sibuk berkata, Senior, tunggu sebentar. Apa lagi yang kamu punya?
Bisakah saya membawa keluarga saya ketika saya pergi ke Star Ocean Academy? Tanya Tang Zichen. Kamu tidak bisa membawa anggota keluargamu. Star Ocean Academy bukan tempat biasa, ada naga dan ular campuran di sana, ada jenius dari seluruh dunia, tidak ada gunanya membawa anggota keluargamu. Tentu saja, jika Anda memiliki penjaga yang kuat, maka Anda dapat membawa mereka. Seperti Pangeran Yan Leopard, dia seorang pangeran, dan ada beberapa pengikut tambahan yang mengikutinya. Baiklah. Tang Zichen tidak berdaya, sepertinya dia tidak bisa membawa Su Meiqian, Li Xuaner dan yang lainnya, dan sepertinya Star Ocean Academy bukanlah tempat yang baik untuk membawa mereka, sulit untuk menjaga mereka tetap aman. Dalam hal ini, Tang Zichen akan pergi sendiri, dan membiarkan beberapa dari mereka pergi ke Akademi Martial Wood. Pulau Martial memiliki batu memori dan merupakan tempat yang baik untuk berlatih, dan itu adalah lingkungan yang aman, jadi setidaknya Anda bisa tidak membunuh orang tanpa pandang bulu. Kalian kembali dan persiapkan dirimu untuk keberangkatan resmi ke Star Ocean Academy besok. Ya. Tang Zichen berjalan keluar dari Persatuan Jenius. Senior Ah Sang sedang menunggu di luar. Hari ini, dia telah melindungi Tang Zichen sejenak. Jika tidak, Tang Zichen pasti sudah dibunuh oleh orang-orang Pangeran ke-42. Terima kasih, Asan Senpai. Sama-sama, saya hanya mengikuti perintah Yang Mulia 40. Tang Zichen, pergi ke Star Ocean Academy dan aduk rata. Saya harap Anda akan kembali dengan sesuatu. Jangan pergi dan kembali dari kekacauan, tanpa apa-apa untuk ditunjukkan. Bagus. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen juga tahu bahwa tidak mudah lagi untuk meningkatkan alam kecil manapun di alam bawaan. Jadi di masa lalu, banyak orang telah pergi ke Star Ocean Academy, tetapi ketika mereka kembali setelah 10 atau 20 tahun, masih belum ada perubahan di ranah paling banyak, ranah itu lebih padat. Tang Zichen sekarang berada di tengah langit bawaan, soliditas alam sangat rendah, lagi pula, dia baru saja menembus ke tengah langit bawaan sekitar sebulan sebelum hampir tahun lalu. Agar Tang Zichen dapat menembus ke tahap bawaan akhir, ia harus terus memperkuat alam tahap bawaan pertengahan hingga mencapai puncaknya, sebelum perubahan kuantitatif dapat menyebabkan perubahan kualitatif, dan baru kemudian ia dapat melangkah ke tahap bawaan akhir. Tang Zichen dan Senior Ah Sang berjalan sepanjang jalan kembali. Tidak jauh di belakang mereka, seorang pria dengan kesempurnaan bawaan yang hebat mengikuti setiap saat. Senior Ah Sang berkata, pria di belakang itu telah mengikutimu selama beberapa hari. Ketika Tang Zichen berbalik, dia benar-benar melihat pria itu mengikuti di belakangnya. Dia telah mencari kesempatan untuk datang dan membunuhmu setiap kali dia menemukannya, dan dengan kekuatan kesempurnaan bawaan, hanya perlu beberapa napas untuk membunuhmu. Tang Zichen berkata, aku juga tidak mudah dipusingkan. Meskipun Tang Zichen berkata begitu, dia mengerti bahwa dia tidak akan pernah menang melawan kesempurnaan bawaan. Tang Zichen harus mengandalkan lagu pengantar tidur dan bertarung dengan sekuat tenaga untuk menghadapi kesempurnaan bawaan yang lebih rendah. Keesokan harinya, Tang Zichen siap berangkat. Tang Zichen, semoga perjalananmu aman, Senior Ah Sang akan terus mengawalmu sampai kamu naik kapal, kamu tidak perlu khawatir. 40 pangeran mengirim Tang Zichen atas namanya. Oke, terima kasih. Ayo pergi. Tang Zichen dan 10 siswa internasional lainnya berangkat bersama dan meninggalkan kota Wangjing. Dan kemudian, di rumah Pangeran 42. Yang Mulia, 40 pangeran itu, sebenarnya mengirim Ah Sang untuk mengawal Tang Zichen sampai ke kapal. Bagaimana lagi kita melakukannya? Seorang bawahan melaporkan. 42 pangeran sangat marah, sepertinya bajingan Yan Weng, yang harus melindungi Tang Zichen, benar-benar mengantar Tang Zichen sampai ke kapal. Bagus, kalau begitu, jangan salahkan aku. Satu atau yang lain, mari kita bunuh hantu tua Ah Sang itu bersama-sama. Ah, Yang Mulia 42, Anda ingin membunuh orang terkuat di luar bawaan. Ada apa? Aku punya 2 di luar bawaan, mengepung Ah Sang, belum tentu mustahil ketika mereka meninggalkan wilayah kekaisaran Yan Huang. Apa salahnya membunuh mereka? Hahaha,
Yan, dan kamu memaksaku untuk melakukannya. 42 Pangeran mengungkapkan serangkaian tawa mengerikan. Dia histeris setelah 3 kali gagal membunuh Tang Zichen. Semakin dia tidak bisa membunuhnya, semakin membangkitkan keinginannya untuk membunuh Tang Zichen. Yang mulia, mengapa repot-repot? Pangeran Yan Leopard juga pergi untuk belajar di luar negeri. 2 ahli realem persatuan mengikutinya sebagai pengikut. Mengapa tidak bernegosiasi dengan Pangeran Yan Leopard dan biarkan dia melakukannya atas namanya dalam perjalanan ke Star Ocean Academy, tempat manapun akan dapat memusnahkan Tang Zichen. Hah, itu masuk akal. Kenapa kamu tidak bergegas dan mengambil tokenku dan mengejar Pangeran Yan Leopard? Ya. Tang Zichen sedang dalam perjalanan ke dermaga terdekat Kekaisaran Yan Huang, bersiap untuk naik kapal. Satu-satunya cara untuk sampai ke Star Ocean Academy adalah dengan kapal. Dikatakan bahwa akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan perjalanan dengan kapal, jaraknya sangat jauh, tidak ada pesawat, dan satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan sejauh ini adalah dengan kapal. Li Xuaner dan Xiao Meng, serta Su Meiqian, mereka tidak mengikuti, dan Tang Zichen tidak khawatir. Setelah diskusi mereka bertiga pergi kemarin ke Akademi Seni Bela Diri. Su Meiqian dan Qi Sui Yun awalnya adalah siswa Akademi Bela Diri, dan sudah berada di tahun kedua mereka tahun ini. Adapun Li Xuaner dan Xiao Meng, mereka akan mendaftar, tetapi 2 siswa baru mereka sedikit lebih kuat. Li Xuaner berada di tahap awal Hautian dan Xiao Meng berada di gerbang dalam akhir. Dalam perjalanan ke dermaga terdekat, sebuah karavan. Yang mulia 46, seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa yang ingin melihatku di antah berantah? Itu salah satu dari 42 pangeran, dan dia membawa tanda dari 42 pangeran. Yan Lin, apa yang dia inginkan? Biarkan dia masuk. Dalam beberapa saat, seorang pria melompat masuk melalui jendela karavan. Lihat Yang Mulia Pangeran 46. Baiklah, apa yang kamu cari untukku dengan tanda Royal Brother Yan Lin? 46 Yang Mulia, saya memiliki sesuatu untuk memohon Yang Mulia atas kata-kata pangeran saya. Apa masalahnya untuk mengatakan? 46 Yang Mulia, seperti ini, pangeranku selalu ingin membunuh Tang Zichen, tetapi Yan Yu mengirim orang kuat dari alam persatuan untuk melindungi Tang Zichen setiap hari, dan terlebih lagi, dia dikirim untuk melindungi Tang Zichen. Sampai dia naik ke kapal. Pangeran saya takut akan sulit untuk membunuhnya lagi, jadi saya berharap Yang Mulia Pangeran ke-46 akan membantu pangeran saya demi persaudaraan, dan pangeran saya akan berterima kasih. Petik 2. Mata Yan Bao Pangeran 46 berputar dan bertanya, mengapa saudara kerajaan Yan Lin ingin membunuh Tang Zichen? Tang Zichen tidak lebih dari seorang menteri pembantu di samping Yan Yu. Yang Mulia tidak tahu, Tang Zichen ini telah tidak menghormati dan membenci pangeran saya 3 atau 5 kali, apalagi, dia telah menyebabkan kematian seorang menteri pembantu bawaan dan lengkap di samping pangeran saya, jadi pangeran saya pasti akan membunuh Tang Zichen dan potong sedikit bulu pangeran Yan Yu. Saya harap Yang Mulia akan membantu pangeran saya, dan itu bisa dilakukan kapan saja setelah kapal melaut. 46 Pangeran Yan Bao ragu-ragu, dia tidak bertengkar dengan Tang Zichen, apakah akan membunuh Tang Zichen atau tidak ada artinya baginya. Yang Mulia, pangeran saya telah mengatakan bahwa jika Anda bersedia membantunya dengan bantuan ini, dia akan berutang budi kepada Anda, dan dia juga akan mengatakannya di depan ibunya. Pangeran ke-46 mengangguk, membunuh orang kecil yang tidak penting dengan imbalan bantuan dari seorang pangeran. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang bagus. Selain itu, Tang Zichen adalah menteri pembantu Yan Lin, bajingan itu, dia juga sangat tidak menyukainya. Banyak pesta kerajaan tahun lalu, bajingan ini juga membuat penampilan besar tidak senang, jadi mari kita setuju. Bagus, kembalilah dan beritahu saudara kerajaan Yan Lin bahwa dia melakukan kebaikan ini. Aku, Yan Bao, membantu. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran 46. Pada saat ini, Tang Zichen sedang duduk di karavan di depannya. Tang Zichen tidak tahu sedikit pun bahwa Pangeran 42 telah meminta Pangeran 46 untuk membunuhnya.
Pangeran ke-46 Yan Bao, dia punya dua ahli di luar bawaannya. Jika dia membantu, maka Tang Zichen benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Fiuh. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, dia sudah mempraktikkan teknik dewa mengisapnya itu menunggu untuk dipraktikkan. Segera, mereka tiba di pelabuhan terdekat Kekaisaran Yan Huang yang disebut Coral, tempat Tang Zichen dan yang lainnya akan naik kapal ke Star Ocean Academy. Namun, hari semakin larut, dan kapal tidak datang setiap hari, hanya satu perjalanan sebulan, dan besok adalah satu perjalanan sebulan, jadi Tang Zichen dan yang lainnya tinggal di Coral City untuk bermalam terlebih dahulu. Mereka menginap di hotel yang dekat dengan pelabuhan. Meskipun mereka semua berada di kapal bersama, semua orang masih relatif tidak akrab satu sama lain, jadi mereka tidak pergi makan malam bersama atau apapun. Tang Zichen dan senior Asang makan bersama di restoran terdekat. Tang Zichen, makanan ini dianggap menginjak-injakku untukmu, semoga perjalananmu besok aman. Terima kasih senior, setelah kamu naik kapal besok kamu dapat kembali ke kota Wangjing. Ya, aku juga santai, aku tidak tidur sedikit pun akhir-akhir ini untuk melindungimu. Tang Zichen dengan penuh syukur berkata, kebaikan senior hari ini, saya akan membalasnya di hari lain. Baiklah, saya hanya berharap Anda tidak akan mengecewakan Yang Mulia 40 di masa depan. Oh, tentu saja. Tang Zichen mengangguk sambil tersenyum. Tang Zichen tentu saja tidak bisa menghabiskan hidupnya sebagai menteri tambahan untuk 40 pangeran, hanya sekarang dia tidak bisa mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Setelah makan malam, mereka kembali ke hotel tempat mereka menginap. Senior Asang berkata, saya yakin tidak ada bahaya sekarang, saya akan beristirahat malam ini, jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya kapan saja, saya akan berada di kamar sebelah kamar Anda. Oke, kamu istirahat. Senior Asang kembali ke kamar sebelah dan pergi tidur, Tang Zichen sendirian di kamarnya untuk terus berlatih teknik dewa mengisap. Pada saat ini, di salah satu kamar hotel ini, Sang Guanrou baru saja selesai mandi. Pada saat itu, seorang wanita muda diam-diam muncul di kamarnya. Sang Guanrou pertama kali terkejut, yang diam-diam muncul di kamarnya, tetapi pada saat berikutnya, Sang Guanrou sangat gembira dan panik untuk memberi penghormatan, temui Tuan. Itu benar, wanita muda ini adalah Master Sang Guanrou, dan seni menawan Sang Guanrou diajarkan olehnya, tetapi master miliknya ini, meskipun ranah seni bela dirinya belum melampaui bawaan, tetapi dewa dan roh, jelas sangat kuat, wanita. Kenapa kau mencariku? Tanya wanita itu. Sang Guanrou sibuk, Tuan, Anda menerima pesan saya. Ah, guru, murid sudah lama tidak melihat Anda, murid mencari Anda untuk dua hal. Pertama, murid ingin pergi ke Star Ocean Academy, bukan, guru juga ingin pergi ke tempat dengan paling jenius. Hal kedua adalah bahwa saya telah diganggu dan ingin memohon guru untuk membalas kematian saya atau mengajari saya teknik pesona yang lebih kuat. Bukankah aku mengajarimu satu set teknik menawan? Tuan, teknik menawan yang Anda ajarkan kepada saya baik-baik saja melawan orang lain, tetapi ada satu orang yang tidak bisa saya tangani sama sekali. Hah, orang seperti apa yang bisa menolak teknik menawan yang aku ajarkan padamu? Namanya Tang Zichen. Oke, tidak perlu memberitahuku namanya, di mana dia. Tuan, kebetulan, seperti saya, dia pergi ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri dan juga tinggal di hotel ini. Tuan, mengapa kami tidak membawa Anda kepadanya sekarang? Jangan pergi dulu. Tang Zichen berada di kamarnya mempraktikkan hukum agung menghisap roh ketika ada ketukan di pintu di luar. Tang Zichen hendak bangun untuk membuka pintu ketika terbuka secara otomatis dan dua orang masuk, salah satunya adalah Sang Guanrou. Sang Guanrou dengan bangga berkata kepada wanita di belakangnya, Tuan, ini orangnya, dia bisa tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik menawan yang Anda ajarkan kepada saya. Setelah Sang Guanrou selesai berbicara, dia berkata kepada Tang Zichen, tuanku ada di sini hari ini, biarkan kamu belajar betapa kuatnya tuanku, mari kita lihat apakah kamu masih berani meremehkanku. Pada saat ini, Tang Zichen memandang wanita misterius dan tidak dapat dipahami, yang tampaknya bodoh di sana. Tuan Sang Guanrou, secara mengejutkan,
tampak persis sama dengan putri iblis dari kehidupan sebelumnya. Tidak heran Tang Zichen dengan bodohnya ada di sana. Tang Zichen benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa masih ada dua orang di dunia yang terlihat persis sama. Untuk sesaat Tang Zichen konyol, menatap wanita di depannya tanpa berkedip, dan dalam benaknya, semua dendam dan keluhan dengan putri iblis di kehidupan sebelumnya dibalik. Putri iblis ini adalah satu-satunya orang yang ingin dia kalahkan di kehidupan sebelumnya, satu-satunya wanita di antara rekan-rekannya di kehidupan sebelumnya yang tidak berani dikatakan Tang Zichen bahwa dia telah mengalahkannya, dan satu-satunya wanita yang memilikinya, menyebabkan dia menderita banyak kerugian. Saat ini, seseorang yang sangat mirip datang ke kamarnya. Tidak hanya dalam penampilan, tetapi bahkan dalam penampilan persis sama. Pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba merasakan bayangan berkedip di matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran. Ya Tuhan, perasaan ini terlalu akrab bagi Tang Zichen. Teknik iblis surgawi. Bukankah ini metode serangan memesona yang dilakukan oleh mantan putri iblis? Tang Zichen terlalu akrab dengannya, dia telah menderita banyak kerugian di depan teknik iblis surgawi ini di kehidupan sebelumnya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba diserang. Hahaha, Tang Zichen, sekarang kamu tahu kekuatan tuanku, menari apel kecil untukku. Sangguan Rou tertawa penuh semangat dan menembak dengan teleponnya. Wanita misterius itu berkata, mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Tuan, jangan, saya hanya ingin memperbaikinya. Dia telah memperbaiki saya selama ini, saya hanya membalas dendam sedikit, jangan pernah membunuhnya. Tidak bagus. Wanita misterius itu berbalik dan berjalan pergi, dan Sangguan Rou segera mengikuti. 10 detik kemudian, Tang Zichen bangun, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Tang Zichen awalnya tidak begitu mudah diserang oleh roh terpesona, tetapi perasaan itu terlalu akrab, ditambah Tang Zichen benar-benar terkejut, jadi itu sama dengan tidak ada perlawanan sama sekali. Saat ini, Tang Zichen sedang diserang dan malah merasa bersemangat. Karena ini adalah teknik iblis surgawi, yang merupakan keahlian mantan putri iblis. Tang Zichen tidak percaya bahwa dua orang yang sangat mirip dan yang bahkan sekuat pesona yang mereka kuasai, tidak mungkin orang yang sama. Dia pasti adalah putri iblis. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan di kehidupan mereka sebelumnya, Tang Zichen sangat senang bertemu dengannya sekarang sehingga dia takut ini adalah mimpi. Tang Zichen segera bergegas keluar pintu, tetapi mereka pergi. Tang Zichen tahu bahwa mereka pasti berada di kamar Sangguan Zuo. Tang Zichen hanya perlu menemukan kamar Sangguan Zuo. Saat ini, di kamar Sangguan Zuo. Ya, itu sangat keren. Tok-tok. Ada ketukan di pintu, membuka pintu, hanya untuk melihat seorang ahli bawaan. Sangguan Rou, Yang Mulia Pangeran 46 memintamu untuk melayaninya malam ini, cepatlah. Apa? Sangguan Rou sangat marah. Pangeran Yan Bao itu terlalu berlebihan untuk memintanya melayaninya malam ini. Cepatlah, Yang Mulia menunggu Anda di kamar presiden pertama di lantai 19. Setelah mengatakan itu, ahli bawaan itu pergi. Sangguan Rou marah pada tuannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Master Sangguan Zuo mendengus, seorang pangeran hanyalah seorang pangeran, bunuh saja. Tuan, kecilkan suaramu, kamu tidak ingin mati. Tuan Sangguan Rou mendengus lagi, apa-apaan ini, sepertinya kamu belum pernah membunuh seorang pangeran sebelumnya. Apa Tuan, kamu telah membunuh. Sangguan Rou menatap tuannya dengan kaget. Tuhan, siapa tuannya? Itu terlalu berbahaya. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang pangeran yang tidak tahu bagaimana cara mati, dan saya membunuhnya. Kata guru Sangguan Zuo. Sangguan Zuo tampak tidak percaya. Tok-tok, tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu. Sangguan Rou membuka pintu dan melihatnya adalah Tang Zichen, dan tersenyum. Tang Zichen, kamu masih berani datang ke sisiku, apakah kamu ingin aku menghapus video kamu menari barusan? Hahaha. Tang Zichen tidak repot-repot memperhatikan Sangguan Rou, matanya langsung tertuju pada wanita misterius itu. Tang Zichen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk.
Sangguan Rou mendengus, "Tuan, dia masih belum yakin." Tuan Sangguan Rou memandang Tang Zichen. Pada kenyataannya, Tang Zichen dan Wind Lightning masih memiliki kesamaan dalam penampilan, tetapi itu sama sekali bukan gaya yang sama, terlepas dari gaya rambut atau pakaian. "Nak, jika kamu tidak ingin menemukan kematian, segera pergi dari sini." Tuan Sangguan Rou berkata dengan muram, meskipun Light Cloud orang ini memiliki beberapa kesamaan, tetapi dia tidak akan menyatukan keduanya. Tang Zichen berkata, "Aku perlu berbicara denganmu sendirian. Aku akan menghitung sampai 3, 1. Tuan Sangguan Rou sama sekali tidak ingin berbicara dengan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Teknik memesona yang baru saja kamu gunakan padaku adalah teknik iblis surgawi, kan?" Alis Master Sangguan Zuo berkerut dan dia menatap Tang Zichen dengan sedikit terkejut. "Sangguan Rou, kamu keluar sebentar." Oh. Sangguan Zuo pergi dengan patuh, meninggalkan Tang Zichen dan dia di kamar. "Katakan, mengapa kamu tahu tentang teknik iblis surgawiku?" Tang Zichen tersenyum, "Saya telah menderita beberapa kerugian dari teknik iblis surgawi Anda, bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya, putri iblis muda?" Pada saat ini, tubuh Tuan Sangguan Rou bergetar, menatap Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen benar-benar mengenali identitasnya. Bagaimana mungkin, putri kultus iblis, tidak mungkin bagi siapapun di dunia ini untuk mengetahui identitasnya. "Kamu, bagaimana kamu tahu?" "Mu Qianji, aku angin petir." "Ah." Putri iblis itu menutup mulutnya sejenak, matanya tidak berkedip saat dia melihat Tang Zichen, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu bukan Wind Light Cloud yang ramah dan menawan yang dia ingat. Kamu, jangan ragu, aku Wind Lightning, Mu Qianji, bertemu denganmu di sini, aku ingin menangis." Tang Zichen tersenyum. "Tapi kenapa kamu benar-benar berbeda? Itu hanya sedikit kemiripan dalam penampilan wajah, dan tidak ada kemiripan dalam penampilan. Aku tidak percaya kamu adalah Wind Lightning," kata Mu Qianji. Tang Zichen tersenyum pahit dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana memberitahu Anda tentang masalah ini, apalagi apakah Anda percaya atau tidak. Sebenarnya tubuh ini bukan milik saya, hanya saja jiwa itu milik saya. Saya tidak sengaja jatuh ke tebing dan kemudian entah bagaimana datang ke dunia ini. Jiwa saya dirasuki oleh seorang pemuda bernama Tang Zichen. Dengan keterampilan seni bela diri Anda, tebing seperti apa yang akan menjatuhkan Anda sampai mati? Ini sama sekali bukan petir angin yang saya tahu." "Oh, aku bilang aku mati karena jatuh. Aku baru saja jatuh dari tebing, aku tidak tahu detailnya saat itu. Saya jatuh dari tebing pelupa di utara divisi saya, dan setelah sekitar setengah jalan, saya kehilangan kesadaran dan tidak dapat mengingat, dan ketika saya ingat setelah itu, saya sudah muncul di dunia ini. Tebing sungai yang terlupakan itu, tidak ada seorang pun pernah jatuh sebelumnya, jadi saya tidak tahu apakah itu akan membunuh saya tidak tahu apakah jiwa saya menyeberang setelah saya jatuh ke kematian saya, atau jika itu menyeberang ketika saya jatuh di tengah jalan. Mu Qianji, mengapa kamu muncul di sini?" "Aku mati, toh ada badai di Jianghu, tidakkah kamu tahu?" Mu Qianji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi pula, saya tidak tahu, ketika saya meninggalkan dunia itu, saya tidak mendengar bahwa Anda meninggal. Bagaimana kamu menyeberang ke dunia ini? Kamu harus memahami," kata crossover. Tang Zichen tersenyum. Putri iblis menatap Tang Zichen dengan tatapan kosong dan mendengus, "Aku sudah berada di dunia ini setidaknya selama lebih dari 1 tahun, apakah menurutmu aku bodoh? Baiklah, sebaiknya kau memberitahuku bagaimana kau datang ke dunia ini." Saya tidak ingat terlalu jelas. Saya sedang memburu seorang penatua yang mengkhianati iblis. Saya melompat dari atap yang sangat tinggi, tetapi saya tidak dapat mengingat sisanya. Saya hanya tahu bahwa saya terbang dari atap, dan ketika saya mendarat, saya menyadari bahwa tempat di mana saya berdiri di kaki saya berada di jalan, dan seolah-olah saya muncul di sana dari udara tipis. Banyak mobil melewati saya. Saya benar-benar takut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya pikir, saya dibunuh oleh penatua yang mengkhianati iblis ke neraka. Inilah neraka.
Kemudian saya bertemu Sang Guanzhou, dia membawa saya kembali ke rumah, saya pura-pura amnesia, dan sampai hari ini, dia juga mengira aku amnesia dan tidak tahu latar belakangku. Tang Zichen bertanya, apakah kamu datang ke sini utuh? Bukan jiwa. Tidak, aku mengenakan pakaian yang sama, aku muncul di sini entah dari mana di seluruh tubuhku. Tentu saja, kota di sini tidak cocok untuk pakaian kuno, jadi sejak itu aku menggantinya. Lalu mengapa aku hanyalah seorang penyeberang jiwa? Tang Zichen cukup tertekan, jika tidak, dia tidak akan memulai dari nol di ranah seni bela dirinya. Adapun Mu Qianji, dia menyeberang sebagai orang yang utuh, jadi begitu dia tiba di dunia ini, dia adalah kekuatan asli, dan sekarang, dia semua berada di alam kesempurnaan bawaan. Tang Zichen ingat bahwa terakhir kali dia melihatnya, dia juga berada di alam bawaan akhir. Mu Qianji, ketika kamu menyeberang, apakah kamu sudah mencapai kesempurnaan besar bawaan? Tidak. Ketika saya datang ke sini setahun yang lalu, saya hanya terlambat bawaan, bagaimana dengan Anda? Bukankah Anda sudah dewasa? Ini bukan petir angin yang mengenal saya. Mu Qianji menatap Tang Zichen, matanya tampaknya masih membawa kecurigaan terhadap Tang Zichen. Tubuh ini bukan milikku, ketika saya datang ke dunia ini, saya adalah seorang siswa sekolah menengah tanpa keterampilan seni bela diri. Saya memulai semuanya dari awal, jika tidak, apakah Anda berpikir bahwa teknik iblis surgawi Anda begitu mudah untuk memikat saya? Benarkah? Sepertinya kamu benar-benar petir angin yang kukenal, dan hanya dalam waktu setahun, kamu telah berkultivasi kembali ke tahap bawaan tengah. Mu Qianji, aku sangat senang melihatmu sekarang, kata Tang Zichen dengan gembira. Benarkah? Kata-kata yang keluar dari mulutmu membuatku bertanya-tanya apakah kamu Wind Lightning? Wind Lightning yang aku tahu adalah pedang yang bergerak selain juling padaku, dan kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu senang melakukannya. Lihat aku tidak percaya. Tang Zichen tertawa malu dan berkata, Mu Qianji, apa yang terjadi di masa lalu adalah kesalahanku, aku mengecewakanmu. Hanya setelah aku tiba di dunia ini, aku menyadari betapa keji apa yang aku lakukan di masa lalu. Ayolah, aku masih tidak bisa menganggapmu sebagai Windy, tubuhmu bukan Windy yang aku tahu, jangan banyak bicara di depanku seperti kamu mencoba untuk mendapatkanku kembali, aku muak mendengarnya. Oh, kamu salah paham, aku tidak mencoba menebusmu, aku hanya sangat menyesal. Mu Qianji memandang Tang Zichen, matanya dipenuhi dengan kompleksitas. Pada kenyataannya, dia sudah memutuskan bahwa orang ini adalah petir angin, tetapi selalu ada kebencian di hatinya. Ketika mereka berada di dunia itu, tetapi mereka sudah berbalik terhadap satu sama lain, meskipun itu adalah kebencian karena cinta, tetapi bagaimanapun juga itu adalah kebencian. Oleh karena itu, Mu Qianji sekarang menatap Tang Zichen dengan mata yang rumit. Tepat ketika mereka semua tidak mengatakan apa-apa, ada ketukan lagi di pintu. Tok-tok. Pintu didorong terbuka langsung dari luar, dan seorang pria kuat yang melampaui bawaan berkata, di mana Sang Guanzhou? Bukankah Anda memintanya untuk melayani Yang Mulia Pangeran ke-46? Kemana dia pergi? Katakan padanya untuk bergegas, atau jangan salahkan Yang Mulia karena bersikap kasar. Mu Qianji tidak dalam suasana hati yang baik saat ini, mungkin karena dia melihat Tang Zichen dan mengingat semua dendam dari kehidupan sebelumnya. Karena itu, melihat pria kuat dari alam persatuan ini saat ini sangat tidak nyaman di dalam. 46 pangeran, kenapa dia tidak mati saja, kata Mu Qianji. Hati Tang Zichen bergetar ketika melihat reaksi Putri Iblis. Orang ini adalah orang kuat dari alam persatuan, kekuatannya setara dengan Asang Senior. Seorang Putri Iblis yang merupakan kesuksesan bawaan yang hebat, tetapi nada seperti itu, orang kuat yang melampaui bawaan, Tang Zichen tidak akan pernah mampu menyinggung, bahkan jika dia adalah kesuksesan bawaan yang hebat, Tang Zichen tidak mampu menyinggung sama sekali. Benar saja, lelaki tua itu sangat marah, kamu mencari kematian. Saat lelaki tua itu hendak membunuhnya, Tang Zichen bergegas keluar dan berteriak, maaf, salah paham, salah paham. Tang Zichen, apakah kalian mencoba memberontak? Pria tua yang melampaui sifat bawaan mengamuk.
Mu Qianji memandang Tang Zichen dan berkata, Wind Lightning, saya tidak berharap Anda bergegas keluar untuk melindungi saya, tetapi demi Anda bergegas untuk melindungi saya, dan reuni orang tua itu, saya tidak akan membunuhmu kali ini. Tang Zichen berbalik dan berkata, Mu Qianji, kamu tidak ingin mati. Namun, Mu Qianji mendengus angin petir, nyalimu semakin kecil, bahkan langit bawaan yang transenden dapat membuatmu sangat takut. Apakah kamu benar-benar pemuda nomor satu di dunia yang pernah aku puja? Orang tua yang melampaui sifat bawaan itu sangat marah, distrik. Kamu alam bawaan, berani mengatakan zona di depanku. Mata Mu Qianji menatap lelaki tua itu dan berkata, hantu tua di tahap awal alam persatuan, ada apa jika itu bukan distrik? Kamu mencari kematian. Kaulah yang mencari kematian. Dalam sekejap, mata Mu Qianji tiba-tiba berubah, dan matanya menjadi putih bersih. Pada saat berikutnya, lelaki tua yang telah melampaui langit bawaan memiliki momen kebingungan di matanya. Tang Zichen memandang Mu Qianji dan hatinya bergetar, teknik iblis surgawi Mu Qianji telah mencapai tingkat yang baru. Puff! Detik berikutnya, pisau pendek yang sangat tajam menusuk langsung ke leher lelaki tua itu, memotongnya dalam satu gerakan. Dentang! Kepala lelaki tua itu berguling ke tanah. Tang Zichen tercengang, Mu Qianji, seorang kesempurnaan besar bawaan, telah benar-benar membunuh orang kuat yang melampaui bawaan dalam sekejap mata. Pada saat ini, Tang Zichen tidak bisa menahan rasa takut, dia layak menjadi putri iblis tetap saja. Wanita yang bahkan membuat Wind Lightning kalah di kehidupan sebelumnya. Mu Qianji menatap kepala di tanah masih belum mati, mulutnya masih terbuka dan tertutup, matanya berkedip, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Orang tua ini tidak pernah menyangka bahwa dia, seorang pria kuat pada tahap awal alam persatuan, akan mati di tangan seseorang dari domain bawaan. Tang Zichen segera naik dan menekankan tangannya ke tengkorak lelaki tua itu ketika dia melihat ini. Ini adalah kesempatan bagus yang sulit didapat meskipun kepala lelaki tua itu jatuh ke tanah itu belum mati, jadi masih mungkin untuk menyedot gelombang otaknya. Menghisap hukum agung Tuhan. Tang Zichen menekan telapak tangannya di tengkorak lelaki tua itu dan menghisap dengan marah. Tengkorak di tanah bergetar. Mu Qianji sibuk menatap Tang Zichen dengan bingung dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Don tidak mengatakan apa-apa, berusaha menguras gelombang otak lelaki tua itu sebelum tengkoraknya mati total. Wow! Setelah sekitar beberapa menit, kepala lelaki tua itu mengerut dan baru saat itulah Tang Zichen melepaskannya. Ketika Mu Qianji melihat kepala yang keriput, dia tertawa terbahak-bahak dan tawanya sepertinya dipenuhi dengan semacam ironi. Mu Qianji sekilas tahu bahwa Tang Zichen menggunakan teknik jahat untuk menyedot lelaki tua itu hingga kering. Untuk apa yang dihisapnya, dia tidak tahu, tapi toh itu pasti teknik yang jahat. Tang Zichen menendang mayat lelaki tua itu di bawah tempat tidur dan kemudian menutup pintu. Tang Zichen menghela nafas, lalu menutup matanya dan memproses energi mental yang baru saja dia hisap, memadukannya dengan miliknya. Mu Qianji tertawa sinis, saya tidak pernah berpikir bahwa petir angin, yang menganggap dirinya mulia dan benar, akan benar-benar melakukan taktik pemujaan seperti itu. Feng Xiaoyun, jangan bilang bahwa apa yang baru saja Anda lakukan pada kepala ini dilakukan oleh Anda orang-orang dari sekte terkenal. Tang Zichen berkata, Mu Qianji, kamu tidak perlu menyindir, sekarang aku bukan lagi Wind Lightning, apa yang benar dan apa yang jahat tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak lagi menganggap diriku benar, aku adalah apa saya, itu tidak ada hubungannya dengan baik dan jahat. Apa yang baru saja saya lakukan di kepala ini adalah metode penyerapan ilahi, menyerap energi spiritualnya dan mengisinya untuk diri saya sendiri, memungkinkan saya untuk mencapai terobosan yang lebih cepat di dunia seni bela diri. Orang tua dari alam persatuan ini barusan, dia akan mati, jadi akan sia-sia untuk tidak menyerapnya. Mu Qianji menatap kosong ke arah Tang Zichen, dia tidak percaya bahwa Wind Lightning yang sebelumnya tak tertandingi akan berubah begitu banyak.
Di masa lalu, ketika dia melihatnya, satu suap penyihir, satu suap kebaikan dan kejahatan, tapi hari ini, dia sebenarnya menggunakan seni jahat sendiri, menyedot energi spiritual orang lain. Apakah ini masih Wind Lightning Cloud? Setelah beberapa detik, Mu Qianji bertanya, hukum hebat apa yang baru saja kamu katakan? Hukum agung mengisap ilahi itu dapat menyerap energi spiritual orang lain. Tang Zichen tidak menyembunyikannya, sebenarnya jika Mu Qianji menginginkannya, Tang Zichen bisa mengajarkannya padanya. Tidak mungkin ada teknik seperti itu di dunia, bahkan rahasia menyerap energi internal orang lain telah lama hilang. Mu Qianji menggelengkan kepalanya dan berkata, Tang Zichen, matanya masih terpejam, duduk di tempat tidur dalam posisi meditasi dan berkata dengan suara ringan, saya kebetulan mendapatkan teknik kekuatan penyerap, lalu saya menciptakan teknik dewa penyerap berdasarkan teknik kekuatan penyerap. Apa? Kamu yang menciptakan ini? Ya, saya menamakannya hukum hebat penghisap dewa, seperti namanya itu adalah teknik yang menyedot energi spiritual orang lain. Tang Zichen berkata dan membuka matanya ketika Mu Qianji tiba-tiba menyadari bahwa ranah Tang Zichen telah menembus ke tahap akhir bawaan. Apa? Kamu telah menembus tahap bawaan akhir. Wajah Mu Qianji berubah secara dramatis. Tang Zichen tersenyum, terima kasih untuk ini, membunuh seorang pria kuat dari alam persatuan untuk saya hisap bagaimanapun juga tidak terlalu banyak untuk membunuh seorang pria kuat yang melampaui bawaan, menghisap energi spiritualnya dan memungkinkan saya untuk menerobos bawaan terlambat. Mu Qianji memandang Tang Zichen dan mengetahui bahwa Tang Zichen sendiri telah menciptakan metode mengisap roh dan mau tidak mau mendengus, seperti yang diharapkan dari yang termuda di dunia, dia menciptakan metode yang tidak lazim. Tang Zichen berkata, jika kamu ingin belajar, aku bersedia mengajarimu. Ah! Mu Qianji terkejut, Tang Zichen sebenarnya mau mengajarinya teknik yang tidak lazim. Apakah kamu bercanda? Aku mengecewakanmu di masa lalu, tapi hari ini adalah caraku untuk menebus semua cinta yang telah kau tunjukkan padaku. Awalnya, penyihir sepertimu adalah pembunuh, dan bagiku mengajarimu berarti menganiaya orang lain. Namun saya bukan lagi orang yang baik sekarang, jadi jika Anda mau belajar, saya selalu bisa mengajari Anda. Mu Qianji mengangguk, bagus, kalau begitu aku akan memberimu hadiah lagi, tunggu aku beberapa menit. Mu Qianji terbang keluar jendela. Apa yang akan dia lakukan? Tang Zichen bingung. Mu Qianji terbang ke kamar presiden tertentu dan terbang melalui jendela. Melihat seorang pangeran berbaring di sofa dengan gaun tidurnya. Tanpa melihat pedang pendek tajam, Mu Qianji menembus tengkoraknya sekaligus. 46 pangeran, Yan Bao, bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Pada saat ini, seseorang di luar sepertinya mendengar sesuatu dan segera masuk. Orang ini adalah pembantu lain dari Pangeran Yan Leopard yang melampaui bawaan, dan memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Ah Sang. Yang mulia, pria tua itu hanya punya waktu untuk mengatakan satu kata sebelum matanya menjadi bingung dan sebilah pisau pendek yang tajam memotong lehernya. Pada saat itu, Tang Zichen terbang melalui jendela luar. Tang Zichen sepertinya mengira Mu Qianji akan datang ke sini setelah dia terbang, tetapi ternyata begitu. Mu Qianji membesarkan lelaki tua yang baru saja dia bunuh dan berkata, Wind Lightning, jika Anda benar-benar bersedia mengajari saya hukum hebat mengisap dewa, kepala realem persatuan ini adalah hadiah saya untuk Anda. Tang Zichen memandang pangeran yang meninggal di sofa dengan perasaan campur aduk. Ini akan membalikkan dunia jika dia berada di kota Wangjing. Tang Zichen telah berpikir untuk membunuh 42 pangeran sebelumnya, tetapi Tang Zichen masih tidak berani melakukannya, bagaimanapun, terlalu banyak yang dipertaruhkan. Tapi sekarang, Mu Qianji membunuh seorang pangeran tanpa berkedip, seolah-olah pangeran adalah keberadaan sampah. Namun, ini sejalan dengan kepribadiannya, bagaimanapun juga, dia adalah seorang penyihir yang membunuh tanpa berkedip. Mu Qianji mendengus, apa, Wind Lightning, aku telah membunuh seorang pangeran, apakah kamu harus melaporkannya ke 9 sekte?
Tang Zichen berkata, "Mu Qianji, kamu terlalu kejam, hai pangeran. Jika keluarga kerajaan kota Wangjing mengetahui hal ini, kamu benar-benar tidak akan bisa memakannya." Mu Qianji tertawa, "Feng Qingyun, kamu telah menjadi pengecut." Begitu Feng Qingyun, "Meskipun penuh dengan kebenaran dan kejahatan, tetapi setidaknya orang yang berani. Kenapa kamu begitu pengecut sekarang? Keluarga kerajaan belaka bukanlah apa-apa, dibandingkan untuk divisi Anda, keluarga kerajaan ini tidak perlu takut. Lupakan saja." Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mungkin aku benar-benar menjadi pengecut." Tang Zichen tahu bahwa dia menjadi pemalu karena dunia ini, dia tidak memiliki divisi yang kuat untuk diandalkan dan dia masih memiliki banyak kekhawatiran di dalam hatinya, jadi dia, secara tidak sadar, pemalu. Mu Qianji melemparkan kepalanya ke Tang Zichen. Tang Zichen menggigit giginya, matanya dingin, meraih kepala dan mengisapnya. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen mengeringkan kepala alam persatuan awal kedua. Tang Zichen memejamkan matanya sejenak, menggabungkan energi spiritual yang baru diserap. Beberapa menit kemudian, ranah Tang Zichen, sekali lagi, ditingkatkan dan menerobos ke kesempurnaan bawaan. Malam ini, hanya dalam waktu setengah jam, Tang Zichen sendiri terkejut saat dia menerobos dari pertengahan bawaan, hingga kesempurnaan bawaan. Mu Qianji sangat terkejut melihat seberapa cepat Tang Zichen menerobos, dia sangat tersentuh sehingga dia harus memintanya memberikannya padanya sebelum dia menyesalinya. Mu Qianji sangat khawatir jika Tang Zichen tiba-tiba kembali ke keadaan sebelumnya, maka tidak perlu memberikannya padanya, tetapi kekhawatiran Mu Qianji tidak perlu. Tang Zichen benar-benar tidak memiliki pikiran baik dan jahat lagi. "Terima kasih, Wind Lightning, kamu sudah menerima hadiahku. Apakah sudah waktunya untuk mengajariku hukum hebat roh mengisap?" Mu Qianji bertanya. Tang Zichen berkata, "Ya, tetapi sebelum saya mengajarkannya kepada Anda, saya harus menjelaskan dua hal. Pertama, tidak semua orang dapat mempelajari hukum agung Tuhan mengisap ini. Anda harus memiliki tingkat penyembuhan yang sangat tinggi untuk dapat mengendalikan otak Anda. Kedua, jika kamu mempelajari hukum agung Dewa Penghisap, kamu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan setiap orang yang kamu hisap pastilah orang dengan hati yang buruk. Apakah kamu bisa melakukan itu?" Mu Qianji mendengus, "Wind Lightning, aku tahu kamu tidak tulus sama sekali. Hanya bercanda, aku akan menyampaikannya padamu." Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya, siapapun, yang tahu apakah mereka benar atau salah, siapa yang bisa membedakannya. Misalnya, apakah dia masih positif sekarang? Tang Zichen sendiri bahkan tidak tahu apakah dia masih positif, mungkin dia sudah jahat di mata banyak orang. Tang Zichen mengambil selembar kertas untuk Mu Qianji. "Ini adalah peta meridian dari hukum agung Dewa Mengisap. Dengan kecerdasanmu, kamu harus bisa memahaminya. Terserah kamu berapa banyak yang bisa kamu pelajari. Keterampilan medismu sepertinya bagus." Mu Qianji sibuk mengambil peta meridian dan berkata dengan gembira, "Kamu tidak perlu menyindirku. Keterampilan medisku, di matamu, hanyalah seni jahat yang berspesialisasi dalam melukai orang." "Oh." Tang Zichen tertawa, lalu terbang keluar jendela. Tang Zichen kembali ke kamarnya sendiri. Senior Ah Sang di sebelah masih tidur, dan dia memang lelah akhir-akhir ini. Mungkin dia tidak pernah bermimpi bahwa pada saat ini, Pangeran ke-46 Yan Bao telah meninggal bersama dengan dua menteri pembantunya yang melampaui sifat bawaan. Tang Zichen sedang berbaring di tempat tidurnya, dia tampak dalam suasana hati yang baik, menerobos kesempurnaan bawaan. Dia tidak berharap bahwa hukum hebat mengisapnya benar-benar sangat efektif, namun, Tang Zichen juga merasa bahwa jiwanya berada di keadaan penuh saat ini. Jika Tang Zichen terus mengisap, dia takut dia akan meledak atau tidak berguna seperti Xiao Meng, jadi Tang Zichen tidak bisa mengisap lagi, dia harus mencernanya terlebih dahulu, sehingga jiwanya bisa mengikuti ranah dan mencapai keadaan pelengkap. Pada saat itu, dia bisa terus mengisap. Adapun pangeran yang mati, Tang Zichen pura-pura tidak tahu, dia toh tidak membunuhnya. Tang Zichen berbaring di tempat tidur, diam-diam memikirkannya. Memang, Mu Qianji masih sama seperti sebelumnya, seorang wanita yang sangat luar biasa, bahkan tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tidak mungkin untuk membunuh alam persatuan dengan agung bawaan.
kesempurnaan, tapi dia melakukannya. Teknik iblis surgawinya memang sangat kuat. Lagu hipnotis Tang Zichen mungkin tidak bisa dibandingkan dengan teknik iblis surgawinya. Tang Zichen bertanya-tanya apakah dia harus belajar dari penyihir ini untuk tidak terlalu menahan diri dan menekan dirinya sendiri, terlepas dari apakah dia jahat atau tidak. Apapun yang tidak menyukainya, memprovokasi dia, menyinggung perasaannya, akan terpesona, bahkan jika itu keluarga kerajaan itu tidak ada di matanya. Apakah Anda benar-benar ingin belajar dari penyihir? Wind Lightning, kamu benar-benar telah berubah, kamu benar-benar berpikir untuk belajar dari penyihir. Jika sekolah-sekolah utama yang terkenal dari kehidupanmu sebelumnya tahu tentang ini, aku, Wind Lightning, pasti akan membuat mereka semua terbunuh. Petik 2. Dini hari berikutnya, Tang Zichen bangun. Hal pertama yang dilakukan Tang Zichen ketika dia bangun adalah menyembunyikan wilayahnya di tengah langit bawaan agar tidak membiarkan senior Ah Sang melihat apapun, jangan sampai dia melihat apapun. Tang Zichen, selamat pagi. Tang Zichen tiba di kedai teh lantai pertama, dan senior Ah Sang menyapa Tang Zichen ketika dia melihatnya. Selamat pagi, senior. Tang Zichen mengangguk dan juga memesan sarapan. Tang Zichen bingung, Pangeran Yan Leopard sudah mati, mengapa sepertinya tidak ada yang terjadi untuk acara sebesar itu. Pada saat ini, Sang Guan Yu dan Mu Qianji juga turun dan duduk di sebelah Tang Zichen. Mereka berdua juga memesan sarapan, seolah-olah mereka tidak mengenal Tang Zichen, mereka tidak saling menyapa. Satu demi satu, 7 siswa internasional lainnya juga datang ke restoran untuk sarapan, hanya Pangeran Yan Bao yang tidak pernah muncul. Pada saat ini, seorang pria kuat yang melampaui bawaan memasuki restoran. Pria ini adalah pria kuat yang bertanggung jawab untuk mengawal persatuan jenius. Dia tidak menginap di hotel ini tadi malam. Pria kuat ini bertanya, apakah semua siswa internasional ada di sini? Tidak, Pangeran Macan Tutul Neraka belum turun. Seorang pria menjawab. Orang kuat dari persatuan jenius berkata kepada Tang Zichen, yang hanya peduli dengan makanannya sendiri, kamu, berhenti makan dan bangunkan 46 pangeran, kamu harus pergi setelah sarapan. Oh. Tang Zichen bangkit dan berjalan keluar dari restoran dan naik kereta bawah tanah ke kamar presiden di lantai paling atas berpura-pura memanggil Yan Leopard. Tok-tok. Tang Zichen mengetuk pintu, meskipun Tang Zichen tahu dia sudah lama mati, tetapi pengawasan sedang mengawasi, jadi dia berpura-pura. 40 pangeran, Yang Mulia, bangun, matahari ada di pantatmu. Yang Mulia Pangeran, Yang Mulia. Tang Zichen memanggil puluhan kali tanpa jawaban sebelum dia menendang pintu hingga terbuka. Tang Zichen segera melihat ke lantai ruangan dan masih ada darah, tetapi mayat-mayat itu hilang, hanya menyisakan cairan berbau busuk yang mengalir ke seluruh sofa. Menutupi hidungnya, Tang Zichen sekilas tahu bahwa mayat mereka telah berubah menjadi cairan menjijikkan oleh bubuk pembentuk tulang. Tang Zichen segera berlari ke lantai pertama dan berteriak, ini buruk, Yang Mulia Pangeran ke-46 hilang. Apa yang terjadi setelah itu tidak ada hubungannya dengan Tang Zichen, karena orang-orang itu bergegas dengan panik ke kamar tempat Pangeran Yan Leopard tinggal, lalu segera melapor ke 9 sekte. Siswa asing, karena Pangeran Yan Leopard sudah mati, dia tidak akan bisa bepergian denganmu ke Star Ocean Academy, jadi 9 dari kalian yang tersisa terus berangkat ke dermaga dan naik kapal. Ya, Tang Zichen naik kapal besar. Saya mendengar bahwa 9 sekte baru saja tiba, tetapi sayangnya, mereka belum menyelidiki apapun. Selain itu, mereka hanya akan menargetkan orang-orang kuat yang berada di luar bawaan, dan tidak akan mencurigai Tang Zichen dan yang lainnya. Kapal berangkat berlayar menuju Star Ocean Academy yang jauh, dan karena kapalnya lambat akan memakan waktu 1 bulan untuk mencapai Star Ocean Academy. Persetan, siapa yang menyuruhmu datang ke lantai 8? Semua ruang di lantai 8 ini telah ditutupi oleh siswa asing negara Huo yang kami, jadi turunlah ke sana. Saya seorang siswa internasional dari Kekaisaran Yan Huang, Lin Heiyin. Persetan, Kekaisaran Yan Huang, turun. Tang Zichen sedang berdiri di dek kapal ketika tiba-tiba terdengar suara di telinganya dari salah satu lapisan kapal, seolah-olah seseorang telah bentrok.
Kalian jangan pergi terlalu jauh, kita semua adalah siswa internasional. Inferno, pergi ke neraka. Tang Zichen melompat dan terbang untuk melihatnya. Ternyata di kapal ini, tidak hanya ada siswa asing dari Kekaisaran Yan Huang, tetapi juga siswa asing dari negara lain, siswa asing dari lebih dari selusin negara di dekat Kekaisaran Yan Huang, semuanya berada di kapal yang sama, dan ketika mereka lewat oleh negara berikutnya dalam beberapa hari, mahasiswa asing dari negara berikutnya juga akan berada di kapal ini. Turun, lantai 8 kapal ini ditempati pertama oleh siswa internasional dari negara Huo yang kami. Seorang siswa internasional berjanggut berteriak. Tang Zichen berjalan dan berteriak, "Hei, ada apa ini?" Pelajar asing Kekaisaran Yan Huang, Lin Heiyin, sedang sibuk berkata kepada Tang Zichen, "Saudara Tang, pemandangannya lebih baik di lantai 8 kapal ini, jadi saya berpikir untuk datang ke lantai 8 ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa segera setelah saya datang ke sini, orang ini akan mengatakan bahwa lantai 8 ini adalah wilayah siswa asing negara Huo yang mereka, dan meminta kami untuk pergi ke bawah lantai 8. Tang Zichen telah mendengar alasan pertengkaran mereka. Tang Zichen memandang siswa internasional berjanggut, yang ranahnya terlambat, tidak heran dia begitu menyeret. Sebagian besar siswa dari setiap negara yang pergi belajar ke luar negeri adalah prakhawatir, pertengahan, dan akhir bawaan, dan sangat sedikit yang berhasil karena mereka yang berhasil sudah pergi belajar ke luar negeri sejak lama, atau tidak berminat untuk pergi. Siswa bawaan Huo yang Guo yang terlambat ini sedikit menarik. Negara Tengah Huo, apakah itu kuat? Kata Tang Zichen. Siswa asing berjanggut itu menunjuk ke hidung Tang Zichen dan berkata, "Bawaan tengah ini, saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati dengan kata-kata Anda. Negara pusat Huo kami sama sekali tidak kalah dengan Kekaisaran Yan Huang Anda." Tang Zichen benar-benar tidak tahu apa-apa tentang negara tengah Huo, bahkan jika itu dari dunia ini, rakyat jelata kelas bawah itu tidak tahu banyak tentang negara pusat Huo. Tang Zichen melihat bahwa pria Huozang ini sombong, berjalan, dan tiba-tiba meraihnya dan melemparkannya ke laut yang jauh. "Apa-apaan, masih Huo Central Country, lapisan siswa asing Kekaisaran Yan Huang kita ini dikantongi," kata Tang Zichen. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang, "Sungguh mahasiswa asing Kekaisaran Yan Huang yang sombong." Tang Zichen berbalik dan melihat seorang pria berpakaian cantik menatapnya dengan mata menghina, dan di belakang pria berpakaian cantik ini berdiri dua pria kuat yang melampaui bawaan. Sekali melihat pakaian itu dan orang dapat mengatakan bahwa itu pasti pangeran dari negara Huo yang hanya pangeran yang memiliki barisan seperti ini, seperti pangeran Yan Leopard sebelumnya. Alis Tang Zichen berkerut, dia sekarang berada di alam kesempurnaan bawaan, dia pasti tidak akan bisa berurusan dengan seseorang di luar bawaan dengannya, bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran Kerajaan Huo yang itu berkata, "Kamu melemparkan murid asing Kerajaan Huo yang ku ke laut, sekarang aku memerintahkanmu, mengambil inisiatif untuk melompat ke laut dan jangan biarkan dirimu kembali ke kapal, jika tidak aku akan melakukannya, membunuhmu." Tang Zichen mendengus, masih belum jelas siapa yang menginginkan nyawa anjing siapa. Tang Zichen sedikit khawatir, tetapi Tang Zichen tiba-tiba melihat bahwa Mu Qianji berdiri beberapa meter di belakang pangeran kerajaan Huo yang ini. Tang Zichen menjadi jauh lebih berani. Tang Zichen awalnya berpikir bahwa Mu Qianji tidak mengikutinya ke atas kapal, tetapi dia diam-diam mengikutinya ke atas kapal. Ketika pangeran dari negara Huo yang melihat bahwa Tang Zichen masih sangat tidak menyadari dirinya sendiri, dia menjadi marah dan berkata, "Sungguh murid Kekaisaran Yan Huang yang berani, maka pergilah ke neraka." Kepulan. Pada saat ini, dua kepala berguling ke bawah, dan dua pria kuat yang berdiri di belakang pangeran Huo yang Guo, yang berada di luar bawaan, tiba-tiba menundukkan kepala. Ketika Pangeran Huo yang Guo melihat bahwa kepala-kepala itu adalah pengawalnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia melihat ke belakang dengan panik, hanya untuk melihat seorang wanita yang tampak aneh memegang dua pisau pendek berdarah di tangannya. Wanita ini telah membunuh dua pria kuat yang melampaui bawaan, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Bab 700.
Mu Qianji bahkan tidak melihat pangeran kerajaan Huo yang matanya menatap Tang Zichen dan berkata, petir angin, kedua orang ini apakah mereka dianggap orang jahat? Tang Zichen berbalik ke murid asing kekaisaran Yan Huang, Lin Heiyin dan berkata, kamu cepat turun. Oh, Lin dan Yin lari dengan panik. Tang Zichen melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitar sebelum berkata, Mu Qianji, kedua kepala ini, mungkinkah Anda memberikannya kepada saya sebagai hadiah lagi? Mu Qianji tersenyum dingin dan berkata, angin petir, kedua orang ini, anggap itu sebagai hutangmu padaku. Nanti, ketika aku mempelajari hukum agung mengisap dewa, aku ingin kamu mengembalikannya kepadaku. Baiklah. Tang Zichen mengangguk, tidak terlalu peduli lagi, dan mulai menyedot gelombang otak kedua tengkorak itu. Meskipun jiwa Tang Zichen masih dalam keadaan yang relatif penuh, Tang Zichen masih menyedotnya, dan Tang Zichen tidak peduli apakah itu akan meledak atau menjadi lumpuh karena dia tidak bisa menahan godaan. Segera Tang Zichen selesai mengisap dua kepala. Dan kemudian, ketika Tang Zichen mendongak, dia melihat pisau pendek Mu Qianji ditarik keluar dari tengkorak pangeran kerajaan Huo yang itu. Mu Qianji, kamu. Sebelum Tang Zichen selesai berbicara, pangeran dari kerajaan Huo yang telah jatuh ke tanah dan mati. Mu Qianji telah membunuh begitu banyak sehingga Tang Zichen bahkan tidak menyadari bahwa dia diam-diam telah menghabisi pangeran Huo yang Guo tanpa mengedipkan mata, seolah-olah itu bahkan bukan kehidupan manusia. Mu Qian benar-benar memelototi Tang Zichen, aku membantumu, apakah kamu masih ingin menjaga pangeran kerajaan Huo yang ini? Aku tidak tahu hati orang baik. Mu Qianji berbalik dan berjalan pergi. Tang Zichen hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat ketiga mayat di tanah. Tang Zichen benar-benar tidak tahu apakah dia akan menyesal mengajarkan hukum agung pengisap dewa kepada penyihir ini di masa depan atau tidak karena dia benar-benar membunuh tanpa berkedip mata. Meskipun pangeran kerajaan Huo yang ini, Tang Zichen juga berharap untuk membunuhnya, tetapi Tang Zichen merasa bahwa tampilan Mu Qianji membunuhnya terlalu kejam, jadi itu menakutkan. Jika Tang Zichen membunuhnya sendiri, Tang Zichen setidaknya memiliki niat baik, dan biarkan dia mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia meninggal. Tetapi Mu Qianji tidak berbeda dengan membunuh seekor ayam, dia hanya akan membantainya dengan satu tebasan. Bagaimana mungkin ada niat baik yang tersisa? Tang Zichen berkata, saya berharap Anda semua melakukan perjalanan yang baik. Hari ini Anda memiliki akhir ini, Anda juga menyebabkannya sendiri. Jika Anda tidak sombong, Anda tidak akan terbunuh. Tang Zichen menendang semua mayat ke laut. Tang Zichen segera duduk dan menggabungkan energi spiritual yang baru saja dia hisap. Sekitar setengah jam kemudian, Tang Zichen menyatukan energi mental yang baru saja dia hisap, tetapi, yang mengejutkan, ranah Tang Zichen tidak menembus kesempurnaan besar bawaan. Apa yang terjadi? Saya mengalami kesulitan menyedot energi spiritual dari dua pembangkit tenaga listrik bawaan yang transenden pada saat yang sama, jadi mengapa mereka tidak membiarkan saya menerobos ke kesempurnaan besar? Itu hanya menguatkan saya banyak. Tang Zichen menghela nafas, berpikir bahwa, setelah menyedot energi spiritual dari dua pembangkit tenaga listrik realem persatuan pada saat yang sama, dia bisa menerobos ke kesempurnaan bawaan, tetapi ternyata itu tidak hanya membuat kesempurnaan bawaan sebelumnya sedikit lebih solid. Itu saja. Tampaknya semakin tinggi alam, semakin sulit untuk menerobos. Untungnya bagi mereka yang berada di luar bawaan, jika mereka berada di alam yang sama, maka saya khawatir jika mereka mengisap 20 atau 30 orang, mereka mungkin tidak mampu menembus satu ranah. Tang Zichen sekarang tahu bahwa hukum agung dewa mengisap ini juga tidak maha kuasa, seseorang harus menyedot banyak-banyak orang yang lebih kuat untuk menerobos. Cepat rusak. Sekarang menembus kesempurnaan bawaan, menyedot dua alam kesatuan masih tidak mampu. Ini harga yang terlalu besar untuk dibayar, di mana biasanya begitu mudah untuk menyedot orang kuat yang jauh lebih tinggi darinya. Sama seperti Tang Zichen yang mengeluh bahwa itu tidak semudah itu, sebuah speedboat terbang di kejauhan. Dua orang kuat yang melampaui sifat bawaan terbang ke geladak dan kebetulan melihat Tang Zichen sekilas.
Salah satu pria kuat yang melampaui sifat bawaan berteriak, "Tang Zichen, keluar, kami adalah polisi ilahi 9 sekte, Anda dicurigai dalam hilangnya pangeran ke-46, kami sekarang membawa Anda kembali untuk membantu penyelidikan." Petik 2. Tang Zichen benar-benar tertekan ketika dia melihat polisi Dewa 9 Sektor datang untuk menangkapnya, bagaimana mungkin hilangnya pangeran ke-46 terkait dengannya. Penangkap baptis macam apa ini? Namun, Tang Zichen sekarang dalam semangat yang tepat. Kedua penangkap baptis ini datang pada waktu yang tepat. Tang Zichen baru saja menyatukan dan menyerap energi spiritual saat ini, dan belum mencernanya dengan benar, dan berpikir untuk bertarung lebih banyak dengan orang-orang di masa depan untuk merangsang jiwanya dan memperluas kapasitas jiwanya untuk lebih mencerna energi spiritual yang baru menyatu. Dan sepenuhnya mengubahnya menjadi miliknya. Selain itu, perluasan kapasitas jiwa juga dapat mendorong terobosan yang lebih cepat di wilayahnya, tetapi saya tidak berharap bahwa dua penculik dewa akan mengejarnya. Bertarung adalah cara terbaik untuk memperluas kapasitas jiwanya, terutama melawan seseorang yang sama sekali bukan lawan baginya. Inilah alasan mengapa mereka yang sering bertarung dengan orang lain, terutama mereka yang berada di ujung hidup dan mati, mereka menerobos ranah lebih cepat. Tang Zichen segera berteriak kepada kedua Gakecer, "Tangkap aku atas dasar apa?" "Tang Zichen, kami curiga Anda terhubung dengan hilangnya 46 pangeran. Anda harus kembali bersama kami untuk menyelidiki." Salah satu penangkap dewa yang melampaui sifat bawaan berkata. Tang Zichen berkata, "Apa yang aku mampu alam bawaan, bukankah ini lucu?" "Tang Zichen, kami telah menyelidiki bahwa pangeran ke-46 berjanji kepada pangeran ke-42 untuk membunuhmu di tengah jalan menuju dermaga, dan sekarang pangeran ke-46 hilang dan kemungkinan besar mati, jadi kami menduga bahwa pangeran ke-46 hilangnya ada hubungannya denganmu. Tidak hanya itu terkait denganmu, itu juga terkait dengan 40 pangeran, serta Ahsang, jadi mengapa kamu tidak kembali bersama kami untuk membantu penyelidikan? Kami mengumumkan sekarang kuota siswa internasional Anda dibatalkan, Anda tidak perlu belajar di luar negeri." Tang Zichen berkata, "Kematian 46 pangeran tidak ada hubungannya denganku, aku tidak akan kembali bersamamu. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Mengatakan itu, salah satu pria kuat yang melampaui sifat bawaan melompat ke arah Tang Zichen. Tang Zichen segera meluncurkan serangan balik. Yang dibutuhkan Tang Zichen saat ini adalah melawan mereka, dan hanya dengan bertarung dia bisa memperluas kapasitas jiwanya. Teknik pedang pembunuh dewa. Teknik pedang naga turun. 8 pedang dalam 1. Kedua tangan Tang Zichen digunakan bersama-sama. Teknik pedang dan pedang yang dilakukan dengan kedua tangan adalah 8 kali dalam 1. Seberapa kuat, jika itu dari level yang sama, itu hanya akan langsung diperbantukan oleh Tang Zichen. Bahkan jika itu adalah kesempurnaan besar bawaan, mungkin tidak dapat memblokirnya. Pada saat ini, Mu Qianji, yang berdiri di salah satu lapisan kapal, juga sedikit terkejut ketika dia melihat Tang Zichen bergerak. Pedang pembunuh dewa Tang Zichen dan teknik pedang naga turun sangat jelas baginya, dan sampai saat ini, dia benar-benar yakin bahwa itu benar-benar angin yang meringankan awan. Dan Kapten Dewa yang melampaui bawaan juga terkejut. Tang Zichen tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu besar, dia hanya berada di alam bawaan tengah. Bersambung.